Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan, bukan cara ya, tapi apa yang biasa saya lakukan kalau mixing drums untuk, musik yang agak temponya cepat, treatment apa saja yang saya biasa lakukan di setiap channelnya. Oke, ini track yang kita pakai dari band asal Yogyakarta namanya Rebellion Rose. Ini adalah rekaman live performance mereka. Oke, di band ini untuk drums biasanya pakai 9 channel input, 9 mikrofon. Itu ada kick, snare, snappy atau snare bottom, kemudian tom rack dan floor tom ya. Hi-hat, overhead kanan, kiri, kemudian right. Tapi biasanya saya copy channel kicknya jadi 2. Jadi biasanya saya pisahkan untuk bagian sub low-nya dan mid ke high ya. Karena ini memudahkan saya untuk melakukan balancing di area low dan sub, menyesuaikan speaker PA yang selalu berganti. Jadi ini lebih mudah untuk dilakukan di lapangan. Oke, kita mulai dari kick. Oh ya, sebelumnya semua channel drums ini saya masukkan ke subgroup ya. Saya bikin 2 subgroup ini, kit dan cymbals. Kit itu apa? Kit adalah subgroup untuk microphone close, untuk kick, snare, tom dan floor. Sedangkan cymbal itu untuk overhead, hi-hat dan right microphone. Jadi saya pisahkan. Untuk subgroupnya keduanya stereo subgroup, dan di subgroup saya juga insert Dyne 8 ya. Di Avantis atau di live ada multiband ini. Untuk di subgroup cymbals tanpa insert, hanya EQ aja dan kompresor. Oke, kita ke kick. Ini processingnya saya matikan semua. Ya, ini suara kicknya. Saya biasa gunakan emulasi preamp ya. Di setiap channel drum saya pakai emulasi preamp. Kemudian setelah emulasi preamp biasanya ini EQ-nya. Kemudian saya high pass. Ya. Jadi hanya itu bunyinya tanpa low frekuensi. Saya juga pakai noise gate. Ya, ini saya aktifkan noise gate-nya. Kemudian kompresor saya pakai ini. Dan saya aktifkan parallel processing-nya. Jadi ini memungkinkan kita untuk menggunakan dua sinyal, yang satu terkompres dan yang belum terkompres. Saya biasa pakai ini. Kemudian juga saya insert transient controller. Ya. Untuk subnya saya filter frekuensi di atas 110 dan high pass di atas 30 Hz. Kemudian saya aktifkan noise gate dan triggernya saya ambil dari channel kick yang high tadi ya. Jadi ini gate-nya sidechain. Saya trigger menggunakan channel kick yang high tadi. Karena lebih mudah untuk kontrolnya. Ya, ini suara subnya aja. Kemudian ini keduanya. Saya kompres juga menggunakan kompresor yang sama. Thresholdnya cukup dalam juga. Dan saya juga aktifkan parallel processingnya. Rasionya 4:1. Demikian juga yang kick yang high tadi ya. Oke, untuk snare drums
Ya, ini snare drumsnya. Sama seperti kick, saya pakai emulasi mikrofon preamp. Memang sangat tipis ya bedanya, tapi saya pakai di banyak channel jadi lumayan signifikan. Kemudian saya high pass. Ini high passnya di 83 Hz. Saya jarang sekali aplikasikan noise gate di snare. Kemudian saya EQ, biasanya ini EQ saya. Area low ini untuk lebih menonjolkan bodinya. Kemudian saya kompres, saya pakai kompresor yang sama seperti kick tadi, dan juga parallel processingnya saya aktifkan. Kemudian karena ini bocoran hi-hat cukup banyak, saya insert Dyn8 ini. Saya gunakan fasilitas dynamic EQ-nya ya, di area 8,5 kilo. Ya, ini saya matikan, mereduksi sedikit frekuensi high dari hi-hat. Memang attack-nya jadi sedikit berkurang, tapi kemudian saya kompensasi menggunakan transient controller tadi, sama seperti di kick. Ya. Kemudian snare bottom. Ini snare bottomnya. Sama, saya gunakan emulasi mikrofon preamp juga. Kemudian high pass di 114 Hz. Kemudian saya EQ biasanya. Ya, EQ-nya agak ekstrim mungkin. Selama suaranya bisa seperti yang saya inginkan, bentuk EQ-nya nggak ada masalah. Kompresor, saya pakai kompresor yang sama seperti snare top tadi. Hanya kali ini tidak menggunakan parallel processingnya, tidak saya aktifkan. Jadi saya benar-benar pingin ngompres aja. Saya butuh suara pst-nya itu untuk saya blend dengan mikrofon topnya. Ya, tanpa noise gate juga. Jadi kalau di blend, ini tanpa snare bottom, ini dengan snare bottom. Kemudian untuk channel overhead, processingnya saya gabung ya. Jadi saya group, kemudian saya pen kanan kiri, nggak sampai habis tapi lumayan, mungkin sekitar 85% atau 80% ya. Processingnya sama, saya pakai emulasi mikrofon preamp. Kemudian high passnya cukup tinggi, jadi ini memang ditujukan untuk capture lebih banyak simbal ya. Kick drumnya lebih sedikit ya, sangat sedikit kick drumnya. Kemudian EQ, ini EQ saya banyak cut di area mid ini, juga mid high, ini untuk mengurangi suara stick waktu mukul snare.
Jadi harapan saya supaya snare-nya bisa lebih fokus. Kemudian saya boosting sedikit di area 15 kilo. Saya aplikasikan kompresor yang sama juga tanpa parallel processing, rasionya 4:1, dan thresholdnya tidak terlalu dalam, hanya sedikit aja, mungkin di pukulan-pukulan snare yang keras, tom atau floor, kadang sedikit cymbal juga kalau mukulnya keras, hanya untuk jaga dinamikanya aja sedikit. Nah, kenapa saya lompat ke overhead dulu? Karena biasanya untuk mix snare, tom, dan floor saya blend dengan mikrofon overhead ya. Ini channel tom saya. Ini EQ-nya saya boosting cukup banyak di area 6-7 kilo ya. Sama saya gunakan juga simulasi atau emulasi mikrofon preamp. Kemudian saya high pass di area 80 Hz. Saya pakai noise gate. Dan ini area trigger frekuensinya saya aktifkan. Jadi gate-nya mendeteksi di area mungkin 130 ya, antara 100 sampai 198. Kemudian kompresor saya pakai kompresor yang sama seperti kick dan snare tadi, dan parallel processingnya aktif ya, yang sinyal dry-nya sekitar 9 desibel, sama di sub, kick, snare, sama di tom juga. Rasionya 4:1. Kemudian saya insert transient controller untuk modifikasi attack-nya ya. Ya, untuk channel tom-nya saya pasang ini juga, emulasi mikrofon preamp. Kemudian saya high pass di area 54 Hz. Polarity-nya juga saya balik ya. Saya cari yang paling cocok dengan apa yang saya cari. Bukan mana yang summing low-nya lebih bagus, tapi mana yang lebih cocok sama yang saya cari ya. Nggak selalu yang summing yang saya pakai. Maksudnya gimana? Kadang-kadang misalnya teman-teman mungkin di bagian low-nya cancel, tapi bunyi floor tom-nya jadi lebih pendek. Yang mana itu yang kita cari, jadi itu yang saya pakai. Misalnya biasanya begitu. Ini kebetulan polarity-nya saya flip. Kemudian saya apply noise gate juga. Dan filternya untuk trigger frekuensinya saya set di 50 Hz sampai 180 ya. Ini EQ-nya. Kemudian kompres, saya pakai kompresor yang sama seperti kit drum yang lain tadi. Parallel processingnya menyala. Dan saya juga insert transient controller ya. Untuk tom dan floornya saya pan dari perspektif penonton ya. Tomnya ke kanan, floornya di kiri penonton. Kemudian untuk hi-hat, ini channel hi-hat saya high pass di 500 Hz, 500-an Hz. Kemudian
saya cut cukup banyak di area mid. Jadi boxingnya hi-hat saya cut banyak. Juga di area high-nya ini sekitar 11 kilo ya. Kompresor saya pakai yang sama, hanya kali ini tanpa parallel processing dan hanya menyentuh sedikit, mereduksi sedikit, tidak terlalu banyak. Ini ride saya pasang emulasi juga, kemudian high pass di 600-an, cukup tinggi ya. EQ-nya saya boosting di area 5 kilo. Kemudian kompresor yang sama seperti overhead tadi dengan rasio yang lebih tinggi ya, 6:1. Jadi ini keseluruhan sound drum saya. Untuk reverb di drum saya pakai 2, yaitu room reverb. Decay-nya sangat pendek, nggak sampai 1 detik, 0,7 second tanpa pre-delay. Kemudian untuk snare-nya ini agak panjang, pre-delay-nya sekitar 19 kali ini, dan decay-nya sekitar 2,7 second ya. Jadi apa saja yang saya send untuk snare, ini snare reverb. Kemudian untuk room-nya, tom dan floor. Kick yang high kadang-kadang saya kasih, kadang-kadang enggak. Kira-kira seperti ini. Ini kalau saya mute reverb-nya, ini saya buka. Dan di return-nya saya EQ juga. Ini untuk room-nya, EQ room-nya seperti ini. Untuk snare-nya, ini return reverb-nya saya EQ seperti ini ya. Untuk di subgroup-nya, kompresinya cukup dalam, reduksinya cukup banyak, mungkin sekitar 4 desibel atau hampir 4 desibel ya kadang-kadang. Dan di multiband ini saya nyoba jagain level aja ya, seperti teman-teman lihat. Hanya di bagian-bagian yang cukup keras mukulnya. Di subgroup cymbal saya kompresinya hanya sangat sedikit, biasanya mungkin segitu ya reduksinya. Dan ini di bagian parametrik saya cut sedikit di frekuensi hampir 11 kHz ya. Polaritinya juga saya flip karena body snare-nya jadi lebih tebal ya. Ya, sekian teman-teman, terima kasih. Itu mix drum saya biasanya. Mungkin kalau beda genre, gaya mixingnya juga beda. Siapa tahu ini bisa bantu teman-teman untuk dapat inspirasi mixing. Salah satunya mungkin ada juga style-style yang lain. Terima kasih, sampai ketemu.